Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rifki Kurniawan. Aku dari Tadis Matematika C angkatan 18 dengan NIM 82. Nah, kali ini aku akan membagikan sedikit cerita mengenai pengalaman belajar daring selama pandemi ini. Nah, aku punya beberapa cara ketika aku belajar daring. Nah, di antara cara-cara yang kulakukan, yang pertama yaitu belajar dari banyak sumber. Nah, selain mengandalkan penjelasan dari dosen, kita harus bisa memperbanyak sumber belajar kita. Di antaranya, contohnya yaitu bisa bersumber dari YouTube atau e-book, lalu dari artikel, seminar online juga bisa, dan banyak lagi. Nah, selain belajar, kita juga harus ingat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimudahkan ketika belajar, lalu dimudahkan dalam memahami pelajaran, dan semoga ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, selanjutnya yaitu ada fokus dalam belajar. Nah, kita selama pembelajaran daring seharusnya ikut pembelajaran dari awal sampai akhir. Jangan cuma ikut absen di awal aja, lalu habis itu nggak ikut kuliah. Jadi, sebagai mahasiswa yang baik, kita harus ikut pembelajaran daring dari awal sampai akhir. Jangan cuma ikut absen saja. Lalu, jangan mudah ke-distract dengan hal-hal apapun yang sekiranya tidak penting-penting banget dibandingkan dengan kuliah. Seperti diajak mabar sama temen. Halo, gimana Dra? Mabar? Gas lah. Oke, sip. Lalu nonton anime favorit yang udah upload. Wih, Attack on Titan lah, udah upload nih. Nonton dulu lah. Wah, pasti seru nih. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada pandai mengatur waktu. Pandai mengatur waktu ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu waktu belajar, waktu tidur, waktu bermain atau nyantai bersama teman-teman. Lalu juga ada waktu buat doi kalau punya. Yeah. Nah, yang pertama itu mengelola waktu belajar. Nah, misal kalau ada tugas dari dosen, sebisa mungkin langsung dikerjakan biar tugasnya enggak numpuk-numpuk. Nanti kalau udah numpuk ngeluh, duh tugas kok udah numpuk banget sih. Jajarin aja deh. Nah, kok tugasnya banyak banget sih? Kalau udah numpuk jangan dijejer, kan gak nyelesain masalah ya kan. Lalu setidaknya sebelum kuliah itu dimulai 15 menit sebelumnya kita harus mempersiapkan apapun yang digunakan ketika kuliah daring. Nah, lalu selanjutnya yaitu pengelolaan waktu tidur. Akibat dari tugas yang numpuk-numpuk tadi, kita kan jadi sering begadang. Padahal begadang kan nggak bagus bagi kesehatan. Nah, nanti kalau kita sering begadang, kalau pas ada kuliah pagi, kita akan kerepotan. Biasanya bangunnya jadi kesiangan. Duh, kuliahnya udah mulai lagi. Ingat, karena menjaga kesehatan itu lebih penting daripada menjaga perasaan. Soalnya kemarin aku mencoba menjaga perasaan, tapi malah disakiti. Selanjutnya yaitu waktu bermain atau waktu nyantai bersama teman-teman.
setelah penat belajar, kita juga harus punya waktu untuk bermain atau nyantai sama teman-teman. Jangan lupa untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita biar dikira nggak nolak. Yang terakhir, yang nggak kalah penting, yaitu tempat belajar yang nyaman dan juga baju dan badan yang bersih dan rapi, supaya ketika pembelajaran daring kita menjadi nyaman dan betah. Begitu. Demikian adalah cara-cara yang aku lakukan ketika pembelajaran daring dilaksanakan selama pandemi ini. Nah, cara kalian gimana? Oke, sebelum aku tutup vlog kali ini, aku mau memberikan sedikit quotes yang cukup menarik. Quotesnya yaitu, masa-masa sulit akan menciptakan orang-orang yang kuat, dan orang-orang yang kuat akan menciptakan masa-masa yang indah. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.